Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, mari kita lanjutkan acara bedah buku antara para tokoh sejarah dan dirilis tertutul. Kali ini kita mengetengahkan episode tentang Sultan Alauddin Qaitubad yang dalam episode-episode sebelumnya kita sebutkan. Dalam dikisahkan dalam dirilis Ertugrul episode 88, dikisahkan Ertugrul Bey bersama pasukannya terdesak. Serangan yang dilakukan oleh musuh Ertugrul saat itu yaitu Vasilius membuatnya mati kutu. Agaknya nasib Ertugrul Bey akan berakhir. Dalam situasi seperti itu, mendadak ada anak panah yang menghujani pasukan Vasilius. Hujan panah itu berasal dari pasukan yang dipimpin oleh seorang pria gagah dan karismatik yang tiba-tiba sudah ada di tempat itu dan kemudian menyelamatkan Ertugrul Bey. Singkat kata, ya, Vasilius akhirnya melarikan diri, Ertugrul dan pasukannya selamat. Ertugrul Bey mengenal pria berkarismatik itu sebagai Sultan Alauddin Qaitubad, yaitu penguasa Seljuk Rum yang paling terkenal dan salah satu yang paling sering disebutkan dalam dunia sastra karena karya-karyanya dan prestasinya dalam kemiliteran dan administrasi pemerintahannya. Selama masa pemerintahannya, Kesultanan Seljuk Rum menjadi negara kuat dan kaya sehingga masa pemerintahnya dikenal sebagai era emas Seljuk Rum. Tokoh ini dilahirkan setahun setelah Perang Hattin yang terkenal itu, yaitu pada tahun 1188 Masehi. Tempat kelahirannya tidak diketahui, hanya adalah Sultan Ghiyasuddin Kaikhosro I yang memerintah Seljuk Rum dari tahun 1192 sampai 1196 dan tahun 1205 sampai 1211 Masehi. Ia dididik oleh beberapa atabeg seperti Ayaba, Emir Safruddin, dan Emir Badruddin. Ia mahir berbahasa Turki, Arab, dan Yunani. Pada tahun 1205 Masehi, Alauddin Qaitubad diangkat sebagai gubernur wilayah Tokat, di mana ia mempelajari seluk-beluk administrasi negara dan mendapat pengalaman memerintah. Setelah wafatnya Sultan Kaikhosro I pada pertempuran Al-Sehir pada tahun 1211 Masehi, tahta Seljuk Rum menjadi rebutan di antara putra-putranya yaitu Kaikaus, Kaiferedun Ibrahim, dan Qaitubad. Qaitubad awalnya mengumpulkan dukungan dari tetangga-tetangga kesultanan seperti Raja Leo I dari kerajaan Silisia Armenia dan Tugrul Bey Muhammad yang merupakan pamannya dan penguasa otonom Erzurum. Pada saat yang sama, Kaiferedun Ibrahim mengancam pelabuhan Antalya yang baru saja diakuisisi dengan mencari bantuan dari bangsa Tang yang berkedudukan di Pulau Siprus. Sebagian besar amir dan para bangsawan kesultanan mendukung Pangeran Kaikaus. Dari markasnya di Malatya, Kaikaus akhirnya merebut Kaiseri dan kemudian Konya. Hal ini mendorong Raja Leo I untuk berganti pihak. Qaitubad akhirnya terpaksa melarikan diri ke benteng Ankara, di mana ia mencari bantuan dari suku-suku Turkmen di Kastamonu. Akhirnya Kaikaus berhasil menangkap dua saudara laki-lakinya dan mengamankan tahta untuk dirinya sendiri. Dan itu pada tahun 1211 Masehi. Qaitubad dipenjarakan di benteng Minsar Malatya. Secara tidak terduga, pada tahun 1220 Masehi, Sultan Qaitubad wafat. Alauddin Qaitubad akhirnya dibebaskan dari tahanan dan naik tahta. Ia dipilih oleh para bangsawan dan panglima seperti Safruddin, Ayaba, dan Bahauddin, dan lain sebagainya. Seperti para Sultan Seljuk Rum lainnya, ia juga berusaha memperluas wilayah kesultanan. Mula-mula ia menaklukkan kastil Kalanoros yang berada di kawasan Taurus Silisia dengan mengalahkan orang-orang Armenia ketika mereka berhadapan dengan pasukan Latin Timur pada tahun 1223 Masehi.
Dia membangun kembali kota tersebut dan memperkuatnya dengan dinding-dinding dan menamainya Alaye atau Alanya. Di tempat itu, Sultan Alauddin Qaitubad juga membangun galangan kapal dan gudang senjata. Dengan demikian, ia memiliki pusat perdagangan dan basis militer penting di wilayah Mediterania. Ia kemudian mendirikan angkatan laut yang kuat di Sinop untuk mematahkan kekuatan kekaisaran Yunani Trebizond yang berpengaruh di kawasan Laut Hitam. Dengan dikomandoi Amir Husamuddin Choban dari Kastamonu, Sultan Alauddin mengirim angkatan lautnya ke Krim. Nah, sebenarnya Krim itu sekarang berada wilayah apa? Rusia dulu sempat menjadi wilayah uh, Ukraina. Jadi saat itu kalau zaman Sultan Alauddin mengirim angkatan lautnya ke Krim atas permintaan pedagang Seljuk. Uh, Hisamuddin Choban dari Kastamonu akhirnya dengan mudah mengambil alih kota Sogdak dan membangun sebuah masjid di sana. Pada tahun 1227 Masih atau 1228 Masih, Qaitubad kemudian menjalankan ekspedisi ke kawasan Anatolia Timur, tempat kedatangan penguasa Khwarizm Jalaluddin Minburnu yang saat itu melarikan diri dari kehancuran imperium Khwarizmnya oleh serangan bangsa Mongol yang ternyata telah menciptakan situasi politik yang tidak stabil di kawasan itu. Sultan mendirikan pemukiman orang-orang Turki di sepanjang perbatasan pegunungan Taurus di wilayah yang kemudian disebut Icel. Pada akhir abad ke-13, kelak orang-orang Turki ini mendirikan Daulah Karamania di kawasan pemukiman di dekat Taurus. Di kawasan timur ini, di timur, dengan menampatkan persaingan di antara para pangeran, para penguasa keturunan dinasti Ayubia, ia akhirnya mengalahkan penguasa Diyarbakir dari dinasti Artukia, yang bernama Mas'ud. Ya, satu penguasa dinasti Artukia di Diyarbakir namanya Mas'ud, dan akhirnya menganeksasi wilayah dinasti Artukia itu yang berada di kawasan Efrat Tengah. Lalu Sultan Alauddin berhadapan dengan bala bantuan yang diminta oleh Alauddin Daud Shah, yaitu Alauddin Daud Shah ini emir dari dinasti Mangujikia yang merupakan penguasa Erzincan. Tapi ternyata Sultan Alauddin berhasil menganeksasi keamiran tersebut dan wilayah itu akhirnya diberikan kepada putra tertuanya Kai Khusro. Dia juga mengambil alih benteng-benteng Hisan Mansur, Kahta, dan James Gezek di sepanjang perjalanan ekspedisinya. Dia juga berhasil menumpas pemberontakan oleh Kekaisaran Trebizond, dan meskipun dia gagal merebut ibu kota Trebizond itu, tapi Sultan Alauddin berhasil memaksa keluarga dinasti Komnenos untuk memperbarui janji mereka sebagai vasal Kesultanan Seljuk Rum. Pada awalnya Sultan Qaitubad mencari aliansi terakhir dengan penguasa terakhir negara Khwarizm, yaitu Sultan Jalaluddin bin Brnu. Sultan Jalaluddin bin Brnu ini berkuasa atas Khwarizm itu dari tahun 1220 Masehi sampai 1231 Masehi, menggantikan ayahnya Muhammad Shah Khwarizm yang meninggal di Laut Kaspia, di pulau di Laut Kaspia sewaktu melarikan diri dari serbuan bangsa Mongol. Nah, waktu untuk menghadapi ancaman Mongol, Sultan Alauddin Qaitubad mencari aliansi dengan Sultan Jalaluddin Mingburni. Hanya saja aliansi ini tidak bisa tercapai. Sultan Jalaluddin Mingburni malah mengambil alih benteng penting di Ahlat pada tahun 1230 Masehi, yang merupakan kunci dari wilayah Anatolia dari penguasaan penguasaan dinasti Ayubia saat itu, yaitu Al-Ashraf Musa. Dan kemudian niat dari Sultan Jalaluddin Mingburni ini akan
dia kemudian akan menyerang seluruh wilayah kekuasaan Kaikubad. Oleh karena itu, Alauddin Kaikubad uh, menghadapi ya, potensi ancaman dari rezim ini. Sultan Alauddin Kaikubad memutuskan membantu uh, penguasa Ayyubiyah Al-Ashraf Musa untuk menghadapi uh, serangan dari pasukan Khwarizm. Satu unit pasukan yang terdiri dari berbagai pasukan Suriah dibawa kepadanya oleh Al-Ashraf. Al-Ashraf ini adalah penguasa dinasti Ayyubiyah yang berkuasa atas kawasan Suriah dan berkuasa dari tahun 1218 sampai 1237 Masehi. Setelah pertempuran sengit selama 3 hari antara pasukan koalisi Al-Ashraf dan Alauddin Kaikubad terhadap pasukannya Khwarizm yang dipimpin oleh Sultan Jalaluddin Burni, yaitu pertempuran ini terjadi dari tanggal 10 sampai 12 Agustus 1230 Masehi. Akhirnya setelah pertempuran selama 3 hari, akhirnya orang-orang Khwarizm berhasil dikalahkan di Yasyid-Cemen di sebelah barat Erzincan. Jadi pertempuran ini pun dinamakan pertempuran Yasyid-Cemen. Selanjutnya Sultan Alauddin Kaikubad bergerak ke arah timur dan mengambil alih Erzurum dari penguasanya saat itu, yaitu Jahan yang berkoalisi dengan Jalaluddin Burni. Lalu Sultan Jalaluddin Sultan Alauddin Kaikubad kemudian mengambil alih kota Ahlat yang sudah hancur. Saat itu Ahlat sudah hancur, sehingga penguasa sebelumnya itu Al-Ashraf Musa tidak berminat kepada daerah ini, dan daerah inilah diambil alih oleh Sultan Alauddin Kaikubad. Kemudian Sultan Alauddin kemudian menggerakkan ekspedisi lagi menguasai kawasan Danau Van, dan dalam hal ini penguasa Turkiyah yang berbasis di Diyarbakir dan juga penguasa Suriah yang merupakan dinasti Ayyubiyah akhirnya mengakui kedaulatannya atas kawasan-kawasan yang sudah didudukinya di sekitar Danau Van. Namun hal ini menyebabkan bangsa Mongol menyerbu Sivas. Hal ini menyebabkan bangsa Mongol menyerbu Sivas di bawah komando Girgoman Noyan dan menghancurkan wilayah itu. Ketika Sultan Alauddin Kaikubad mengetahui bahwa serangan ini didukung oleh Ratu Georgia Rosudan, maka ia menyerang kerajaan Georgia. Georgia ya. Dia menaklukkan dia menaklukkan banyak benteng di sana, tetapi sang ratu akhirnya minta perdamaian. Nah, jadi wujud perdamaian saat itu yaitu sang ratu menikahkan putrinya yaitu yang bernama Tamar Gurju Hatun dengan putra Alauddin Kaikubad yaitu Kyai Khusro II. Dan dengan demikian wilayah Seljukrung meluas dari Ahlat sampai perbatasan Bizantium. Di sisi lain, dengan wafatnya Sultan Jalaluddin Burni, sang penguasa Khwarizm Shah itu, penguasa dinasti Khwarizm terakhir, maka pasukan Khwarizm tercerai-berai, dan pasukan Khwarizm yang tercerai-berai ini dimanfaatkan oleh Sultan Alauddin Kaikubad untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Namun daulah Ayyubiyah yang diuntungkan dengan kalahnya Khwarizm ternyata mengincar juga daerah hulu Mesopotamia, sehingga kedua negara ini sekarang saling bersaing dan berhadapan. Itu pimpinannya, kalau daulah Ayyubiyah dikomandoi oleh Sultan Al-Malik Al-Kamil, dan Sultan Al-Malik Al-Kamil ini menginvasi kawasan Anatolia. Namun pada tahun 1233 Masehi, pasukan ekspedisi Sultan Malik Al-Kamil berhasil dikalahkan karena adanya kantingan di dalam pasukannya sendiri yang menentang ekspedisi ini, sehingga secara tidak langsung membantu Sultan Alauddin Kaikubad. Situasi ini kemudian membuat Sultan Alauddin Kaikubad dapat menerapkan kebijakan untuk memasuki wilayah Tigris bagian atas
sadar akan meningkatnya kehadiran dan kekuatan bangsa Mongol di perbatasan Sultanan Rum di kawasan barat, maka di kawasan timur, di kawasan timur, maka Sultan Alauddin Qaitubad memperkuat benteng pertahanan di provinsi-provinsi timurnya. Uh, Sultan Qaitubad akhirnya Sultan Alauddin Qaitubad akhirnya wafat pada tahun 1237 Masehi, disebut-sebut karena diracun. Dalam serial dirilis Ertugrul, dikisahkan kematian Sultan Alauddin Qaitubad itu akibat persekongkolan antara Salahuddin Kopek, Altun Aba, dan Mahprihatun dalam rangka untuk menaikkan putranya Kiai Khusro dalam tahta Seljukrum. Padahal eh, Alauddin Qaitubad berniat untuk mengangkat Khilid Arslan yang beribukan keturunan dinasti Ayyubiyah guna membangun aliansi dengan Daulah Ayyubiyah dalam rangka menghadapi serangan bangsa Mongol. Hubungan Sultan Alauddin Qaitubad semasa hidupnya dengan kaum muslim dan non-muslim cukup baik. Ketika Alauddin Qaitubad kembali setelah mencapai kemenangan dalam pertempuran Yasyjaman, ia disambut oleh penduduk Nasrani bersama para pendeta dan kaum muslim dengan para imam mereka. Dengan murah hati dia juga memberi mereka hadiah dan sumbangan. Oleh karena itu dia diberi gelar Uluh Sultan. Dari istri Yunaninya, Mahperi Hatun, istrinya berbangsa Yunani itu Mahperi Hatun, Sultan Alauddin Qaitubad mendapat putra yang dinamakan Kiai Khusro II, sedangkan dari istri keduanya yang bernama Adila Ghaziah Hatun yang merupakan seorang putri dari dinasti Ayyubiyah, Qaitubad berputra Izzuddin, Khilid Arslan, dan Ruknuddin. Sultan Alauddin Qaitubad dimakamkan di Mausoleum Bukit Kumbedane yang dibangun oleh Sultan Mas'ud. Kemudian sebuah masjid dibangun di atas bukit itu. Selama pemerintahannya yang cukup berhasil itu, Sultan Alauddin Qaitubad membangun Karavanserai dan istana yang bahkan masih ada sampai sekarang. Yang paling terkenal adalah Istana Qaitubad di Kayseri dan Istana Kubat Abad di Baysehir. Karavanserai dibangun di sepanjang jalur perdagangan untuk keamanan rute perdagangan dan untuk kenyamanan pedagang. Keselamatan jalan dipertahankan oleh pasukan militer yang ditempatkan secara strategis di tempat-tempat berbahaya. Sultan Alauddin Qaitubad juga melanjutkan prinsip untuk memenuhi kerugian pedagang yang dapat disebut sebagai semacam asuransi, dan dengan hal ini ia mempercepat kegiatan perdagangan internasional di seluruh Anatolia. Kota-kota Anatolia dipenuhi dengan masjid, madrasah, rumah sakit, jembatan, dan karavanserai. Saya berpendapat Sultan Alauddin Qaitubad ini beruntung wafat pada tahun 1237 Masehi. Dengan demikian, ia tidak menyaksikan bencana serangan Mongolia terhadap Anatolia. Bencana ini ditanggung oleh penggantinya Kiai Khusro II yang pada tahun 1243 Masehi pasukannya kalah dalam perang Posedak sewaktu berhadapan dengan pasukan Mongol. Dan akibat kekalahan ini, Kesultanan Seljuk menjadi pasal Imperium Mongolia dan perlahan-lahan meredup hingga akhirnya runtuh. Demikianlah ulasan kita tentang Sultan Alauddin Qaitubad yang muncul dalam serial dirilis Ertugrul. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.